Jelang menghadapi tim nasional Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sepak bola Cina diterpa masalah besar. Puluhan pemain dilaporkan terlibat judi dan kasus pengaturan skor atau match fixing. Pengumuman keterlibatan sejumlah pemain Cina dalam kasus pengaturan skor atau match fixing tersebut diumumkan otoritas sepak bola setempat beberapa jam sebelum timnas Cina meladeni Arab Saudi di Dalian pada 10 September lalu. Federasi Sepak Bola Cina mengumumkan skorsing seumur hidup kepada 43 orang, sebagian besar pemain karena kasus perjudian dan pengaturan skor. Entah ada hubungannya atau tidak, Cina akhirnya kalah di kandang dengan skor 1-2 saat menghadapi Arab Saudi pada Selasa 10 September 2024 lalu. Sebelumnya, Cina dihajar habis-habisan oleh Jepang dengan skor telak 7-0 dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C. Skandal besar dan kekalahan beruntun itu sangat memukul pemerintah Cina. Bagaimana tidak, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Beijing telah memperkuat tindakan keras terhadap korupsi di olahraga Cina dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sepak bola, dan memenjarakan sejumlah pejabat tinggi. Xi Jinping adalah seorang fanatik sepak bola yang mengaku akan memimpin Cina menjadi tuan rumah dan memenangkan Piala Dunia. Namun ambisi itu semakin menjauh setelah skandal korupsi berulang kali dan hasil mengecewakan di lapangan selama bertahun-tahun. Sementara itu, pelatih Cina Branko Ivankovic pun kini dalam tekanan besar untuk mundur setelah meraih hasil tidak maksimal dalam 2 pertandingan. Ejekan kemarahan fans terhadap Ivankovic menggema di stadion saat wasit meniup peluit panjang dalam duel kontra Arab Saudi. Di mimbar media sosial Weibo, tagar sepak bola Cina tanpa harapan dan Ivankovic mundur menjadi trending hanya dalam beberapa menit. Diketahui sejak ditunjuk pada Februari lalu untuk menggantikan Alexander Jankovic dari Serbia, Ivankovic baru memenangi 1 dari 6 pertandingan sebagai pelatih, imbang 2 kali dan kalah 3 kali. Ditanya tentang nasibnya setelah itu, pria berusia 70 tahun itu menjawab, "Pertanyaan itu seharusnya tidak ditunjukkan kepada saya," kata Ivankovic. Timnas Cina baru sekali mencapai Piala Dunia, yaitu pada tahun 2002. Fakta itu menunjukkan bahwa masalahnya lebih dalam daripada yang dihadapi pelatih saat ini, yakni masalah perjudian dan pengaturan skor yang terus terjadi. Namun demikian, media pendukung utama pemerintah mengambing hitamkan Ivankovic pada Rabu lalu setelah dikalahkan Jepang 7-0. Jika seorang jenderal tidak kompeten, tentara akan kehabisan tenaga, kata People Daily dalam sebuah komentar yang menjadi viral di Weibo, serta mengkritik taktik dan pergantian pemain yang dilakukan Ivankovic. Ivankovic yang berpengalaman mengasuh sejumlah tim besar seperti Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman mengatakan masih ada waktu untuk menyelamatkan harapan Cina di Piala Dunia. "Kami mengalami kekalahan besar pada pertandingan pertama, namun membaik pada pertandingan kedua," kata dia, seperti dikutip kantor berita Xinhua. Pelatih dari Kroasia itu yakin bahwa timnas Cina masih bisa bersaing di grup C. Dia sadar beberapa tim seperti Jepang dan Arab Saudi masih lebih kuat dari Cina. Untuk itu, Ivankovic berusaha realistis dalam upayanya meraih tiket Piala Dunia 2026. Saat awal putaran ketiga, targetnya adalah menantang timnas Indonesia yang dinilai lemah dalam berebut posisi ketiga atau keempat. "Tujuan kami adalah mencapai 4 besar, berupaya mencapainya dengan 8 pertandingan tersisa," tegas Ivankovic. Namun Ivankovic harus meralat perkataannya yang menyebut timnas Indonesia menjadi tim paling realistis untuk dikalahkan. Penyebabnya timnas Indonesia tampil cukup mengejutkan
dengan berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia sehingga berada di posisi keempat. Pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya, skuad Garuda punya ranking FIFA terendah di antara tim lainnya. Saat memulai ronde 3, tim Garuda berada di peringkat ke-133. Berdasarkan statistik yang rendah itu juga membuat salah satu media elektronik asal Cina, 163.com, yang juga merilis jika kemenangan atas timnas Indonesia menjadi modal penting bagi mereka. Jika tim nasional Cina tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup, rilis 163.com. Namun, setelah 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026, semua pandangan dari media sosial Cina maupun pelatih Branko Ivankovic terhadap timnas Indonesia mulai berubah. Bahkan, negaranya saat ini terjerembab di dasar klasmen, terpaut 2 poin dari timnas Indonesia karena kalah berturut-turut dari Jepang dan Arab Saudi. Sebagaimana diketahui, sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga menargetkan finish di posisi ketiga atau keempat grup. Dia mengakui menjadi urutan pertama atau kedua sangat berat karena harus bersaing dengan tim-tim favorit dan langganan lolos ke Piala Dunia. Finish di posisi pertama dan kedua mendapatkan tiket otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan jika finish di posisi ketiga dan keempat, akan melanjutkan perjuangannya di putaran keempat. Di putaran itu, 6 tim yang dibagi ke 2 grup akan bersaing berebut 2 tiket lolos. Jika Sintayong yakin, dia harus bisa membawa timnas Indonesia menjadi juara grup putaran keempat untuk bisa bermain di Piala Dunia. Diketahui, Cina akan melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Australia di Adelaide pada 10 Oktober mendatang. Pada tanggal yang sama, Indonesia berkunjung ke kandang Bahrain di Riffa. 5 hari kemudian atau 15 Oktober, Cina dan Indonesia bentrok di Qingdao Youth Football Stadium. Untuk laga kandang kedua dan ketiga ini, timnas Indonesia akan menyewa pesawat khusus. Tujuannya, dengan sempitnya waktu istirahat, tidak memungkinkan bagi Jai Itzes dan kawan-kawan jika menggunakan pesawat komersil karena akan sangat menyita waktu dan terancam keletihan karena panjangnya perjalanan.